Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani. Saya dari kelas SI 7R. Di sini saya menyelesaikan tugas UTS Tata Kelola TI dari dosen pengampu Ibu Tika Kristi Mkom. Dan di sini saya menjelaskan tentang mengenai mata pelajaran yaitu KOSO. Baiklah, di sini lanjut aja saya jelaskan tentang sejarah KOSO. Dan di sini KOSO itu yaitu Committee of Sponsoring Organization of the Threadway Commission, sebuah framework yang dibuat oleh sektor swasta untuk menghindari tindak korupsi yang sedang marak terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Dan di sini KOSO berkaitan dengan FCPA yang dikeluarkan oleh SEC dan UC Kongres pada tahun 1977 yang bertujuan untuk melawan fraud dan korupsi. KOSO merupakan inisiatif dari sektor swasta. Dan di sini sektor swasta ini membentuk National Commission of the Frauded Financial dan atau dikenal juga dengan The Threadway Commission di tahun 1985. Komisi ini disponsori oleh 5 professional association yaitu ICPA, AAA, VEI, IIA, dan IMA. Dan di sini pun adapun tujuan KOSO itu, tujuan komisilinya itu adalah untuk melakukan riset mengenai fraud dalam pelaporan keuangan. Dan selanjutnya di sini ada misi utama dari KOSO, yaitu misinya itu untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif, dan corporate governance. Dan selanjutnya di sini ada definisi internal control menurut KOSO. KOSO ini adalah Committee of Sponsoring Organization of the Threadway Commission, suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan Staf untuk membuat reasonable assurance. Nah, di sini reasonable assurance itu adalah efektivitas dan efficient operational. Dan di bawahnya itu ada KOSO, dan KOSO itu terbagi menjadi 2. Reliabilitasi pelaporan keuangan dan kebutuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya di sini ada komponen KOSO. Komponen KOSO itu ada 5 ya. Yang pertama itu control environment, yang kedua risk assessment, dan yang ketiga control activities, yang keempat information and communication, yang kelima itu ada monitoring. Selanjutnya, dan di sini kita tuh harus fokus ke KOSO ya kan. Fokus ke KOSO itu maksudnya fokus menggunakan utama adalah manajemen, sudut pandang atas internal control, tujuan yang ingin dicapai dari sebuah internal control, atau komponen atau domain yang disetujui, fokus pengendalian dari ISCA, atau evaluasi atas internal control, pertanggungjawaban atas sistem pengendalian. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menurut KOSO itu, semua orang dalam organisasi yaitu manajemen, dewan direksi, komite audit, dan profesional lainnya bertanggung jawab terhadap pengendalian internal. Karena semua orang dalam organisasi memiliki peran dalam pengendalian internal, sehingga pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan baik apabila salah satu anggotanya tidak menjalankan perannya dalam pengendalian internal. Dan selanjutnya saya menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup penggunaan KOSO ya. Ruang lingkup penggunaan KOSO adalah organisasi atau perusahaan. Di dalam dokumen KOSO dikatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian internal adalah dewan komisaris, manajemen, dan pihak-pihak lainnya yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Tujuan organisasi yaitu KOSO menyatakan pengendalian internal merupakan partisipasi dari semua stakeholder
Stakeholder itu adalah pemangku kepentingan, entitas yang meliputi semua area atau fungsi dan bisnis entitas. Oke, sekian dari yang saya jelaskan. Bila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.